Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita semua. Halo. Senang sekali hari ini bertemu kembali dengan kami dalam acara Stupa 524 Studio Benua 524. Keren ya namanya. Kembali sama saya Ari. Saya Ista. Oke, kawan pajak. Hari ini saya dan Mbak Ista akan berbagi ilmu ya. Betul. Kita berbagi ilmu tentang insentif perpajakan dalam antisipasi dampak ekonomi karena COVID-19 ya. Iya betul Mas. Seperti kita ketahui kawan pajak, seluruh dunia dan Indonesia juga mengalaminya. Kita mengalami situasi yang sangat sulit karena pandemi ini dan berdampak ekonomi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya stimulus dalam bidang perpajakan. Berupa insentif yang diberikan kepada kawan pajak semuanya. Yang akan kita bahas pada kali ini stimulus pajakan apa saja, Pak Ista? Iya Mas. Pertama ini dulu ya tentang latar belakang kenapa kok diberikan insentif pajak ini ya. Ya mungkin kawan pajak sudah update ya tentang aturan insentif ini ya, karena memang bagaimanapun insentif ini sangat bermanfaat sekali untuk kawan pajak dengan keadaan seperti ini. Nah, ada beberapa perubahan Mas. Sebelum ini kan sekarang PMK 86 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020, yang sebelumnya kan diatur di PMK 44. Nah, di situ latar belakang kenapa ada perbedaan, bukan perbedaan ya, diupdatekan PMK ini adalah yang pertama karena untuk perluasan sektor usaha supaya lebih luas lagi manfaatnya dapat dirasakan oleh kawan pajak gitu. Terus yang kedua itu tentang sekarang jangka waktu pemanfaatannya itu diperpanjang Mas. Iya, kalau yang PMK sebelumnya 44 kan sampai dengan September 2020. Iya, sekarang diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Iya, betul. Terus yang ketiga, untuk pemanfaatannya ini sekarang jadi lebih dimudahkan Mas. Ya, jadi ada beberapa cara supaya mendapatkan fasilitas ini lebih gampang kayak gitu. Iya. Jadi untuk mendapatkan fasilitas ini ada perubahan-perubahan yang biar memudahkan kawan pajak. Iya betul. Tentunya kan biar semuanya bisa merasakan lah insentif ini gitu. Jadi, Mbak Ista, seperti yang sudah kawan pajak tahu selama ini ada beberapa jenis pajak yang diberikan insentif oleh pemerintah. Di antaranya adalah PPh pasal 21. Iya betul. Terus ada PPh final, iya UMKM. Ada PPh pasal 22 impor. Betul. Ada juga PPh pasal angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Nah, terus ada juga terakhirnya pengembalian PPN, pengembalian pendahuluan. Oke, mungkin kita bisa bahas satu-satu ya. Iya. Garis besarnya. Nah, kita mulai yang dari PPh pasal 21. Itu insentifnya berupa apa dari pemerintah? Untuk PPh pasal 21. Nah, jadi PPh pasal 21 itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh karyawan, ya kan, pada prinsipnya seperti itu sih Mas. Nah, nanti kan yang motong oleh pemberi kerja. Ya di sini bisa berupa pemberi kerja itu kayak perusahaan di mana mungkin wajib pajak kawan pajak ini ya bekerja. Misalnya ini Mas Ari kerja di perusahaan A nih, ya kan?
Nah itu nanti bisa menggunakan fasilitas ini, kayak gitu, ya dapat. Nah di sini juga ada perbedaan Mas dengan peraturan sebelumnya. Kalau peraturan sebelumnya itu yang mendapatkan fasilitas ini sektornya ada 1062 klu. Ya, sekarang bertambah jadi 1189 klu. 1180. Iya, nanti 100 ya. kawan pajak bisa cek itu di lampiran APMK ini. Oh, di lampiran. Iya. Soalnya ada 1000. Iya, itu totalnya 131 itu kalau di PMK-nya, nggak mungkin kan kita baca satu-satu. Kalau kita baca satu sampai acaranya. Iya, betul. Terus yang kedua itu tadi pemberi apa namanya, pemberi kerja selain masuk di sektor tadi, dia juga harus salah satu sih dia sebagai wajib pajak KITE dan atau di kawasan berikat. KITE itu apa tadi? Saya lupa. Oh, apa sih Pak? KITE itu kemudahan impor jual. Nah, betul sekali. Terus apa lagi? Nah, yang kedua syaratnya adalah harus punya PWP. Oh, itu wajib ya? Wajib dong. Iya, punya PWP. Terus syarat yang ketiga adalah dalam satu masa itu mempunyai penghasilan bruto kalau disetahunkan itu kurang dari 200 juta, diterima secara tetap dan teratur, kayak gitu. Selama 1 tahun kan harus kurang dari 200 juta. Iya. Jadi misalkan gini, ini Mbak Ista ya, ini kawan pajak nih. Nah ini kan tadi bahasanya kan PPh 21 ditanggung pemerintah. Kawan pajak ini maksudnya ditanggung pemerintah itu gimana? Dikasih duit sama pemerintah? Apa gimana, bingung kita kan? Oh iya. Kamu maksudnya dikasih duit sama pemerintah, dibayarin apa gimana? Gitu? Cara mendapatkan apa gimana ya? Oke. Ya, cara mendapatkan fasilitas tadi itu dari pemberi kerjanya memberikan tunai Mas. Iya kan? Jadi yang biasanya itu disetorkan, jadi kan pemberi kerja motong dulu nih PPh 21-nya dari karyawannya, nanti kan disetorkan ke kas negara. Nah, kalau pemberi kerja udah mengajukan ini tadi, insentif tadi, nah itu nanti yang sudah dipotongkan tadi nggak usah disetorkan kas negara, malah justru diberikan tunai kepada ini karyawannya. Iya. Misalkan nih kawan pajak nih, gajinya kalau sebulan dipotong, misalnya kalau gaji dia sebulan 5.500.000. Oke. Yang selama ini misalnya 500.000 dipotong buat pajaknya dia. Berarti nanti untuk sampai bulan Desember dia 5.500.000 full dari Iya, gitu. betul seperti itu. Iya. Nanti takutnya ada yang gimana? Tanggung pemerintah nanti iya. Ayo karena ditanggung pemerintah. Ya jangan nanti. Tapi mau iya. Pemerintah nggak ada duit habis. Oke. Nah ini syaratnya untuk mendapatkan tadi sudah dijelaskan ya. Tadi mempunyai NPWP. Ya, terus pemberi kerjanya harus masuk salah satu di 3 tadi sektor KITE. Penghasilannya kurang dari 200 dan tambahan juga Mas. Jadi untuk PPh 21 misalkan nih dari pemberi kerja dia cabang nih, perusahaan cabang. Salah, pusat ya? Pusat. Nah, untuk pengajuan supaya mendapatkan fasilitas insentif ini berarti cukup dengan pusatnya saja yang mengajukan. Jadi secara otomatis nanti cabangnya sudah langsung bisa menggunakan ini insentif ini. Kalau yang peraturan sebelumnya kan masing-masing minta nih. Nah, kalau sekarang misalkan perusahaannya ada di beberapa kota, misalkan di Kota Magelang, nah ada perusahaan lagi di Temanggung, di Manokwari, jauh. Temanggung, Wonosobo, enggak, iya betul. Tapi nanti tetap fasilitasnya menggunakan NPWP masing-masing cabang. Cukup yang hanya. Iya. Yang besar. Iya. Jadi kita lihat pasal 21 ya. 21. Oke, sekarang kita lanjut yang mungkin yang sebagian besar masyarakat ini ya paling banyak menggunakannya PPh final yang yang 0,5%. Iya betul. Nah, ini betul. Teman-teman sekarang kan sudah mulai sejak
belakangan ini udah mulai ini tumbuh lah warga usaha-usaha. Iya loh Mas sekarang. Iya. Nah, ini juga mendapat fasilitas. Iya betul. Nah itu fasilitasnya berupa apa dan gimana juga cara pendapatan? Betul sekali. Apakah sama kayak yang tadi pasal 21 segala macam, berarti gimana? Iya, untuk yang PPh final tadi kan pengertian dulu ya, yang dimaksud dengan UMKM adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar, ya kan? Dan ini pun juga PPh final UMKM ini insentifnya diperuntukkan hanya untuk itu tadi. Pertama, wajib pajak yang omsetnya di 4,8 miliar, sama wajib pajak yang memilih untuk menggunakan dia tidak memilih untuk menggunakan pasal 17. Oh, baik iya. Orang pribadi. Orang pribadi, badan-badan kan berupa CV, PT, koperasi, kayak gitu. Jadi dia nggak memilih pakai pasal 17 aja. Iya, betul. Yang setiap bulan dia setor 0,5% dari omsetnya. Iya, ya? dari omsetnya itu. Itu gimana itu tadi? Nah, ini kan juga terdapat perbedaan juga, Mas. Ini sekarang, kalau di aturan sebelumnya itu kan harus mengajukan surat keterangan dulu ya, supaya mendapatkan fasilitas ini. Tapi PMK terbaru ini, itu tadi perbedaannya sangat menurut saya loh ya, sangat signifikan. Nah, kalau dulu sebelumnya kan kadang gimana ya? Misalkan minta, dia sebenarnya udah masuk dalam skema PP final berdasarkan PP 23 nih. Secara masuk. Nah, ternyata di sistemnya itu tidak bisa. Nah, entah kenapa. Nah, seperti itu kan akhirnya kan juga dari pegawai pajaknya juga harus mengurus itu supaya BP-nya bisa. Maksudnya dari sistemnya nanti kantor pusat biar bisa buka apa gimana. Ya, sekarang nggak usah Mas. Jadi sekarang tinggal otomatis saja. Nggak usah mengajukan surat keterangan bebas. Nah, enak kan sekarang? Iya, udah ditanggung pemerintah untuk iya otomatis kayak gitu. KM itu nggak perlu ngajuin lagi. Enggak, ini waktunya juga diperpanjang sama loh Mas, sampai dengan Desember 2020. Iya. Mbak Ista, tadi disebutin sekarang kawan pajak yang beromset 4,8 miliar yang dapat insentif nggak perlu ngajuin lagi tuh, ya kan? Nah, sebagai pengawasan kita atau kita pajak itu selama ini bayar atau nggak bayar, nanti kita mau melakukan fasilitas. Tahunya dari mana kita yang mengajukan fasilitas atau enggak? Iya, itu tadi Mas. Jadi untuk bentuk insentif yang diberikan ini tidak begitu saja, tetap harus ada pertanggungjawabannya. Jadi wajib pajak harus mengajukan laporan realisasi. Ya, jadi pemerintah itu nanti menghitung berapa pajak yang harus ditanggung oleh pemerintah itu berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut. Iya. Jadi ada laporan tiap bulan lah itu ya. Nah, itu tadi. Makanya memang kalau menggunakan fasilitas ini ya berarti wajib pajak harus laporan realisasi. Namanya kawan pajak banyak yang sedang sibuk atau entah apa ya enggak lupa atau enggak menyampaikan laporan insentif ini gimana itu? Ya tadi, dan nanti tahunya gimana pemerintah untuk berapa yang harus ditanggung, iya kan? Berarti ya kalau mau menggunakan fasilitas ini harus laporan, intinya itu aja sih. Iya, tetap harus laporan. Intinya harus tetap laporan kalau pajak. Fasilitas ini disempet-sempetin deh orang iya, lama. Iya betul. Terus ini Mas ada lagi nih. Jadi untuk UMKM tadi kan memang kita sebutkan ya tidak perlu mengajukan surat keterangan bebas, tapi khusus untuk transaksi dengan pemotongan atau pemungutan itu memang harus mengajukan supaya dapat surat keterangan bebas. Maksudnya kalau kawan pajak kita lawan transaksi sama pemerintah kalau mau pemotongan intinya pemungut atau pemotong. Nah itu nanti kan dapat surat keterangan bebas itu dapatnya dari www.pajak.go.id. Terus nanti itu kan bisa di print Mas ya, surat keterangan bebas bisa di print, nanti tinggal difotokopi aja. Kalau transaksi nanti tinggal dikasihkan ke bendahara, nanti pemungut atau pemotong. Setelah itu nanti dari pemotong nggak usah motong yang PPh finalnya kayak gitu. Jadi
Kalau nggak ada itu berarti tetap dipotong. Iyalah, Nanti buktinya kalau protes, mana? loh katanya yang UMKM nggak dipotong. Tapi kalau khusus nggak perlu ngajuin. Tapi kalau khusus yang Transaksi dengan pemungutan ya tetap harus jadi kalau pajak khusus bukan pajak yang transaksi dengan pemungutan atau berkelompok pajak harus tetap mengajukan surat keterangan BPS-nya ya. Iya. Biar nanti tetap dapat insentif. Oke, Mbak Ista, mungkin untuk itu kita cukupkan dulu. Oke. Untuk pasal 21 dan PPh. Ya tadi udah kita sana belum ya? Apa? Paling lambat menyampaikannya Oke. itu adalah Untuk jadi pelaporannya tadi. pelaporannya Biar kita tahu tetap. kapan menyampaikannya? Ya? Itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, jadi makanya saya tadi bilang sebutin deh. Masih lumayan lama kan ya? Dikasih waktu berapa? Sampai 20 hari kan? 20 hari ya dari akhir bulan. Jadi Iya. sama seperti teman-teman pajak semua Iya. dilaporin ya. Itu Betul. ya nggak apa ya istilahnya. Biar dapat lah insentifnya ya. Iya, kan cash flow-nya biar tetap jalan. Jalan ya. Oke, kawan pajak, untuk pembahasan tentang insentif pajak kita cukup sekian. Oke, Untuk ya. yang Ketiga, pajak empat, yang lima. lain, yang lain akan kita sambung di Lain kesempatan. Oke. Terima kasih.